Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita di mata kuliah konsep sistem informasi memasuki buku yang ke-8. Di pertemuan hari ini kita akan membahas temanya adalah tentang konsep keamanan ya, jadi tentang keamanan SI. Apa itu keamanan SI? Nanti kita akan coba lihat secara lebih rinci. Oke ya, kita akan mulai saja. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan boleh memberikan informasi dan pengetahuan untuk Anda semua. Ya, kita ketahui bahwa informasi kan sudah jadi komoditi ya. Jadi informasi itu menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Ya. Jadi kalau orang IT bilang kalau kita bisa kuasai informasi, kita bisa kuasai dunia. Yang bilang kalau kita bisa kuasai teknologi informasinya, kita bisa kuasai dunia. Nah, itu semuanya adalah anggapan betapa pentingnya informasi sebagai sebuah komoditi. Kita sudah ada dalam information based society, ya, artinya kehidupan sosial manusia itu bergantung sangat bergantung dengan informasi. Jadi kita sepertinya tidak bisa lepas ya dari yang namanya informasi. Benar ya, di setiap hari kan kita butuh informasi. Apapun informasi itu kita perlu informasi. Pagi-pagi kita sudah buka medsos, sudah lihat kan. Mungkin layar TV kita memberikan informasi apa, ada kejadian apa hari ini ya. Kalangan bisnis kan ngelihat fluktuatif harga saham dan sebagainya lah ya. Itu sebuah informasi. Akhirnya bahwa kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat ini menjadi sangat apa? Sangat esensial, ya, sangat penting bagi sebuah organisasi, sebuah perusahaan. Jadi baik itu yang bersifat based profit gitu ya, ataupun yang sifatnya adalah educational ya, government, pemerintahan, ya, perusahaan pribadi, yayasan dan sebagainya, ya tentunya ini menjadi sangat krusial. Orang berbagai kalangan berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara lebih cepat dan akurat. Ya. Kemudian kita akan melihat bahwa kalau kita bicara akses keluar, akses kita menggunakan media komunikasi, katakanlah kalau Anda menggunakan media internet, gitu ya, you pakai smartphone, ya, kita menggunakan tablet, Anda menggunakan komputer Anda, ya, menggunakan laptop, komputer perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau kita mengakses internet, maka data itu akan melewati sejumlah komputer yang lain, ya, tanpa kita sadari. Yang berarti kita memberi kesempatan, ya, user yang lain untuk apa? Take over, ya, mengambil alih. Bisa satu atau beberapa komputer. Jadi kalau kita mengirimkan email gitu ya, Anda send email, Anda ngirim WA menggunakan peralatan Anda menggunakan smartphone atau menggunakan laptop kan sekarang udah bisa ya. Instagram juga udah bisa, Twitter juga udah bisa ya, by webnya udah ada semua nih. Artinya kita sebetulnya sudah membuka ruang, gitu ya, membuka ruang kepada user yang lain. Ya, secara langsung atau tidak langsung tanpa kita sadari memberi akses gitu ya ke fasilitas penyimpanan kita. Nah, kalau pengen nggak bisa diakses oleh orang lain, apa yang harus kita lakukan? Ya jangan terhubung dengan media komunikasi. Ya, Anda jangan connect WiFi gitu. My komputer ya jangan di-connect dengan WiFi. Saat kita connect WiFi, saat itu pula kita membuka kesempatan kepada pihak luar. Paham ya? Jadi kalau mainannya adanya di dalam aja, katakanlah ya, dalam ruang lingkup organisasi, kita nggak akses keluar, aman dari pihak luar. Ya, kalaupun ada data yang tidak sesuai dengan kewenangan, ya itu adanya di level internalnya gitu ya, bukan di level bukan di level
apa namanya, eksternal ya. Jadi di level internal orang yang ambil. Oke, ya. Sekarang kita bicara tentang threats-nya, ancamannya. Ya. Ancaman itu apa sebetulnya ya? Jadi ancaman itu kan sebuah action yang terjadi baik dari dalam ataupun dari luar yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ancamannya itu bisa dari lingkungan internal kita, bisa dari lingkungan luar. Disebut ancaman kalau apa? Mengganggu keseimbangan sistem informasi. Kalau tidak mengganggu sebetulnya itu bukan ancaman, betul ya? Paham ya? Jadi kalau ancaman itu kalau mengganggu, baru aduh, bahaya. Nah, itu mengganggu ya. Ada potensi untuk mengganggu. Nah, itu masuknya ancaman. Kalau kita melihat secara umum itu dibagi menjadi 3. Ada ancaman alam, ancaman manusia, ancaman lingkungan. Kalau ancaman alam jelas lah ya. Jadi semua yang terjadi, hal-hal yang bisa mengancam keberadaan keamanan sistem informasi yang asalnya dari alam, itu berarti masuknya kategorinya. Baik ya, ini saya pikir sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Jadi ancaman air, ancaman dan sebagainya lah ya. Nanti silakan bisa Anda lihat sendiri. Dan ini kan memang kita ada yang mungkin bisa diprediksi, ada yang sulit untuk diprediksi. Ya, tapi kalau ancaman alam itu kelihatannya memang tidak bisa diprediksi dengan tepat. Bahkan ada yang kita nggak bisa prediksi sama sekali. Kalau apa namanya banjir masih bisa prediksi gitu ya. Oh, hujan ini bisa kemungkinan banjir karena ini langganan banjir. Gitu ya. Apa yang kita lakukan? Ah, kita taruh perangkat komputernya di tempat yang lebih aman gitu ya, supaya nggak kena banjir dan sebagainya ya. Kemudian ancaman yang kedua, ini yang sebetulnya kita bahas gitu ya. Jadi ancaman treatment yang masuk kategori ancaman oleh manusia. Ini banyak ragamnya. Ya, ini banyak ragamnya. Nah, kenapa kita perlu tahu ini? Sangat ya, harus perlu ya. Sekalipun kita bukan orang IT murni katakanlah ya, Anda di administrasi atau mungkin di bagian lain, tapi kalau kita dalam aktivitas kita menggunakan komputer ya, secara tidak langsung sebetulnya kita harus paham tentang ancaman manusia ini dalam kaitannya dengan apa? Dalam kaitannya dengan keamanan sistem informasi. Ya, ini ada macam-macam ya. Kalau Anda lihat ada malicious code, ya ada virus dan sebagainya ya, social engineering, hacking, cracking dan sebagainya kan, tindakan kriminal, pencurian, penipuan, ya dan sebagainya. Ini ancaman manusia ya. Ada yang sifatnya langsung ke sistem, ada yang enggak, ya, gitu kan? Dicuri orang gitu ya, kriminal ya, komputernya dicuri ya, hilang dengan sama data-datanya gitu ya, kalau datanya disimpan di hard disk ya. Orang masukin virus gitu kan ya, paham ya, ada virus yang memang yang orang sengaja menyerang gitu ya, ada yang virus memang disebarkan melalui banyak cara ya, bahkan melalui email pun Anda bisa kena virus. Ini banyak ya, banyak kemungkinan yang bisa dilakukan oleh manusia untuk apa namanya membuat hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang masuk kategori ancaman. Oke, kemudian kalau lingkungan apa ya? Kalau lingkungan mungkin nggak nempel langsung dengan alam, tapi ada juga ya nempel dengan alam seringkali ya, kayak polusi gitu kan ya, bisa jadi karena mungkin apa namanya daerah kawasan hijaunya mulai hilang dan sebagainya ya, bahan kimia dan sebagainya gitu ya, yang mengakibatkan terganggunya nanti secara langsung atau tidak langsung terhadap akses sistem informasi ya. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Oke, kemudian kita bicara tentang apa, kelemahan ya, vulnerability ya. Kelemahan itu sebetulnya apa? Sebetulnya adalah celah gitu ya, celah yang bisa disusupi ya, yang mungkin munculnya saat apa? Saat kita mendesain ya, yang mungkin timbul pada saat kita mendesain, menetapkan prosedurnya, implementasinya ya. Jadi kalau kita mendesain kan bisa jadi kita
kurang memikirkan terhadap ancaman begitu ya, terhadap threat tadi kan. Padahal kalau yang merancangnya itu yang apa namanya sudah sangat berpengalaman, harusnya faktor ancaman itu menjadi sebuah faktor yang cukup penting untuk dipersiapkan ya, tamengnya gitu, perisainya ya. Jadi kalau kita nggak memikirkan itu bahaya. Selain tadi ya, potensi ancaman alam, ancaman lingkungan, ini masuk dalam kategorinya. Kalau apa namanya ada kelemahan, ada celah di sini, ya tadi gitu ya, memberikan peluang orang atau pelaku untuk melakukan penyusupan terhadap sistem. Seaman-amannya sistem, ya sebagus-bagusnya sistem, tetap ada celahnya, tetap ada celahnya. Nah, celah ini yang dimanfaatkan oleh orang yang pengen menyusup ya untuk apa? Mengambil data atau bahkan mengambil kendali atas sebuah sistem. Paham ya? Jadi kalau kita melakukan ini kan kita bicaranya di konsep gitu ya. Kita bicara di konsep. Kalau kita bicara di konsep ya hal ini nggak mungkin bisa kita abaikan. Ya, nggak mungkin kita abaikan. Jadi kalau kita abaikan ya siap-siap saja gitu ya. Tiba-tiba data kita hilang. Ya, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa terhadap sistem ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi ada istilahnya ada kelemahan gitu kan. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana yang namanya kita mencoba melakukan atau mengkonsep secara baik. Ya, bukan menghindari 100% sistem kita aman enggak, tapi minimal mengurangi dampak ancaman tadi. Ya. Nah, ini ada 3 pendekatan ya, ada 3 pendekatan. Yang pertama namanya juga pendekatan pencegahan ya, preventif yang sifatnya mencegah. Kan. Mencegah tuh belum kejadian gitu, saudara ya, belum kejadian, namanya mencegah. Bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya threat tadi, dari kelemahan-kelemahan yang muncul. Ya, seringkali kelemahan tuh nggak terlihat, saudara. Ya, kita seringkali nggak bisa melihat kelemahan sistem informasi kita, tapi justru orang lain ya bisa melihat kelemahannya. Betul ya? Sama kayak kayak kita dalam dalam hubungan bermasyarakat begitu ya. Dalam hubungan kita antar person dengan person, kan kita lebih mudah mencari kelemahan orang lain daripada kelemahan kita sendiri, betul nggak? Ya. Ya, ngelihat kelemahan orang lain akan lebih mudah daripada kita melihat kelemahan sendiri. Sama dengan apa namanya para hacker, para pencuri informasi. Ya, mereka akan lebih mudah mendetek mana celah-celah yang bisa mereka susupi. Ya, kita sibuk, aduh di mana nih kelemahannya dan sebagainya. Mereka lebih pinter. Selalu seperti itu. Ya, jadi ada pendekatan preventif. Ya. Yang kedua ada pendekatan detektif. Ya, jadi mendetek. Jadi begitu ada serangan tuh baru kedetek dia. Ya, antivirus. Ya, antivirus itu fungsinya bukan preventif, enggak. Ya, kita pasang antivirus ya itu bukan mencegah sebetulnya. Antivirus kalau yang namanya mencegah gini, kalau mencegah itu kalau kita melakukan sesuatu perlindungan nggak ada yang nyerang, nah itu mencegah. Paham ya saudara ya? Tapi kalau detektif itu mendeteksi adalah sudah masuk. Kita pasang antivirus, memang komputer kita nggak diserang, bisa saja. Tapi dengan adanya antivirus, kita bisa mendetek, ya, mendetek adanya penyusupan dan proses yang mungkin bisa mengubah sistem yang normal jadi nggak normal. Bahayanya. Ngerti ya? Jadi mengubah sistem yang tadinya normal jadi nggak normal karena adanya penyusupan tadi. Oke ya. Kemudian yang ketiga ya adalah korektif. Korektif itu ya udah kena gitu ya. Udah kena, tapi ya kita kembalikan lagi gitu. Ya, dinormalkan lagi. Itu namanya pendekatan korektif. Ketiga pendekatan ini sangat mungkin terjadi dalam sebuah sistem informasi. Ya, kita nggak mungkin, wah saya mah nggak bisa, kita sudah prevent, wah nggak bisa saudara ya, gitu kan. Pencuri itu lebih canggih daripada sistem keamanannya kan. Sistem keamanan canggih, pencuri ngakalin gimana caranya untuk ngebongkar itu. Semakin canggih, ya, ya semakin pinter juga cara ngakalinya. Paham ya? Ya. Ini kan hal yang umum ya, hal yang umum ya.
Jadi preventif, kemudian detektif, kemudian apa? Korektif ya. Nah, sebetulnya permasalahan apa sih? Ya, permasalahan pokok di keamanan SI itu sebetulnya apa aja? Ya. Nah, ini yang harus kita pahami, kita lihat ya. Jadi permasalahan pokok sebenarnya dalam hal apa? Dalam hal keamanan SI terletak pada apa? Tadi ya, kelemahan dan ancaman atas sistem informasi yang ada di kita. Ya. Dan dampaknya itu apa? Dampaknya itu menimbulkan risiko. Risknya apa gitu, risikonya? Jadi hal utama dalam keamanan sebetulnya apa tadi? Adanya kelemahan dan ancaman. Jadi kalau kita orang mendesainnya itu sudah sedemikian rupa baik, ya memikirkan kemungkinan ancaman dan sebagainya, meminimalkan apa namanya celah-celah yang ada di sistem kita, ya mudah-mudahan bisa diminimalisir gitu kan. Kita akan lihat ada 7 poin ya, ada 7 hal utama dalam SI. Jadi resikonya. Pertama adalah efektivitas, jelas ya. Saat itu terjadi, ya, sistem informasi bisa nggak efektif, tidak bisa memberikan informasi dengan cepat, informasi yang diberikan juga gagal gitu. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua adalah efisiensi ya. Ya, efisiensi. Efisiensi itu bicaranya tentang apa? Bicaranya tentang efektivitas ya. Tadi efektivitas, ini efisiensi nggak efisien gitu. Yang mestinya waktunya cepat jadi lama gitu ya. Karena ada apa? Karena ada kerusakan tadi. Ya. Security-nya, kerahasiaannya, ya kita udah nggak bisa lagi melindungi data. Integritas, nggak bisa connect dengan sesama user. Ya jelas ya, data bisa hilang entah di mana. Udah nggak patuh lagi gitu kan. Sudah nggak patuh lagi kan, user-user udah nggak patuh lagi, sudah saling apa? Saling ya menyalahkan dan sebagainya ya. Kemudian kehandalannya menjadi hilang. Yang tadinya sudah dibuat sedemikian rupa menjadi sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang baik gitu ya, kemudian menjadi hal yang tidak baik. Jadi hilang hebatannya gitu ya. Jadi kira-kira ada tujuh hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh kita. Ya. Nah, kan sekarang kita bicara tentang tujuannya, goals-nya. Ya. Tujuan keamanan SI ini apa aja? Pertama, ya adalah menjaga keamanan sumber informasi, jelas gitu ya. Yang namanya sistem informasi itu nyimpen informasi, menerima data, kemudian dia melakukan pengolahan, kemudian melakukan apa? Melakukan sharing ya, men-share gitu loh, mendistribusikan. Nah, ini disebut dengan manajemen pengamanan informasi atau Information Security Management, ISM. Ini poin penting sebetulnya. Poin pentingnya di sini. Kalau ini kebongkar, ya otomatis kita sudah nggak bisa lagi punya akses menghindari orang untuk mengakses data kita nggak bisa cegah lagi. Nah, ini harus dijaga dengan benar ya. Kemudian memelihara fitur-fiturnya gitu ya, fungsi-fungsinya. Jadi kalau kalau katakanlah sesuatu terjadi pada informasi kita, kan kita bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana fungsi-fungsi itu bisa kembali beroperasi. Ya. Istilahnya adalah manajemen kelangsungan gizi, betul nggak? Kalau sebuah perusahaan sudah menerapkan sistem online, kita bayangkan ya, satu perusahaan sudah sistem online, kemudian sistem online-nya terganggu, ya, itu bisa terjadi dia nggak bisa jual barang satu unit pun dia nggak bisa jual barang. Kalau semuanya based on sistem, ya, makanya fungsi-fungsinya harus dipelihara gitu loh, supaya kalaupun ada kendala yang terjadi, ini nggak mati total, nggak down. Ya. Namanya business continuity management, BCM. Nah, ini penting sekali. Harus ada opsi gitu ya, harus ada opsi supaya apa? Supaya sistem tetap harus berjalan. Ya, kebayang ya kalau satu sistem bank ya, banking system gitu kan, bank yang besar katakan. Jangankan ngitung sehari ya, sejam aja down. Bayangkan ya, berapa berapa juta transaksi
ya juta transaksinya, mungkin berapa miliar transaksi yang bisa batal karena down itu kan bukan cerita hanya yang di dalam negeri kan, bisa cerita di luar negeri pun ya sama. Ya, paham ya Saudara ya? Ini sebetulnya tujuannya sebetulnya. Jadi yang pertama adalah menjaga supaya sumber informasi kita tuh nggak keluar gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memelihara supaya apa? Tetap berlangsung. Ini ada computer crime ya. Jadi saya tambahkan bagian ini tujuannya ya ini adalah sebuah apa namanya? Kita lihatnya computer crime itu adalah apa ya? Adalah hal-hal yang apa namanya? Yang terjadi gitu ya. Sejumlah kejahatan komputer ya ini yang berhubungan dengan SI. Kenapa ini nggak bisa hilang ya terus meningkat gitu kan? Ya, sekali lagi bahwa setiap organisasi perusahaan apapun itu yang bertransaksi atau sudah menggunakan sistem informasi semuanya punya potensi ya punya potensi dan apa namanya ada kelemahan ada celah pasti di setiap desainnya untuk disusupi itu aja ya. Yang pertama adalah ya jelas ya, semakin berkembangnya teknologi, kalau kita bicara teknologi itu sudah merambah semua segmen kehidupan, benar. Aplikasi bisnis based on IT dan jaringan komputer semakin meningkat, betul ya? Sekarang orang transaksi itu sudah banyak yang online ya, online ya orang belanja lebih kayaknya kecuali kalau memang dia harus lihat barang atau fisiknya langsung, itu lebih senang apa? Lebih senang belanja online, betul nggak? Belanja online. Dia akan lebih senang belanja online. Sekalipun mungkin barangnya nggak terlihat ya, tapi ya ada kemudahan dalam kita bertransaksi secara online. Nah, semakin meningkat ya, Saudara ya. Ya, jangankan barang-barang yang besar ya, makanan aja sekarang udah online. Betul ya? Artinya ini sudah apa? Sudah merambah sampai pada sisi kehidupan yang mungkin awalnya sebuah kemustahilan untuk dilakukan secara online. Sekarang sudah bisa secara online. Ya. Kemudian desentralisasi server gitu. Jadi servernya banyak. Kan nggak mungkin server makin besar numpuk ya. Olah data semakin besar. Artinya apa? Dicabangkan. Ya, didesentralisasikan. Ya, butuh lebih banyak operator, butuh lebih banyak administrator. Paham ya, Saudara ya? Nah, dengan semakin banyaknya server yang tersebar ya semakin muncul peluang yang disasar oleh apa namanya orang yang memang berniat untuk akses data, ya. Betul ya. Programnya semakin besar, ya, sekotnya semakin gede, semakin besar pula kemungkinan apa? Lubang keamanannya. Ya. Mengamankan gedung kecil akan lebih mudah dibandingkan mengamankan satu kota, betul nggak? Ya, betul ya. Kan? Ya, zaman kita belum pandemi, ya orang bebas ya mau pergi kemana aja mudik bebas. Ingat ya, setahun 2 tahun kemarin ya orang mudik mau mudik disekat-sekat sampai cari jalan tikus dan sebagainya, Saudara ya, betul ya. Wah, sulitnya setengah mati ya. Sulitnya setengah mati ya mencegah orang mau mudik itu ya. Padahal mudik itu kan hak setiap orang ya. Cuma karena memang sedang pandemi dan PPKM gitu kan, disekat-sekat dan sebagainya. Sama dengan tadi. Ya, kita akan semakin bingung nyekat mana yang mau disekat. Kalau semakin besar yang harus apa namanya ruang lingkupnya lebih luas ya, sangat luas harus dijaga, ya lebih mudah kita menjaga area yang kecil gitu. Paham ya? Oke, kemudian apa? Ya, semakin banyak perusahaan yang apa? Terhubung dengan jaringan komputer, internet, jelas. Termasuk Anda mungkin ya. Di tempat Anda sendiri gitu ya. Mungkin kita di rumah ya, Anda mungkin apa namanya nanti di tempat kerja dan sebagainya ya sudah terkoneksi ya. Ya. Kemudian apa? Perubahan transisi ya dari single vendor ke multi vendor ya. Kemudian apa? Ya semakin banyak yang harus dimengerti. Ya, Saudara ya kan gini, perusahaan komputer yang satu dengan yang lain kan konsepnya beda, mesinnya beda. Ya. Bagaimana supaya merek A bisa bersinergi dengan merek B? Betul ya? Kalau saya berkomunikasi
dengan orang yang ngerti, dengan orang Indonesia, komunikasi dengan orang Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Orang Inggris yang nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak akan ngerti. Aman-aman aja, betul nggak? Aman-aman aja kan, kita komunikasinya kan. Tapi kalau Anda harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris, universal. Universal. Ya, saya ngomong pakai bahasa Indonesia, ya mungkin orang Thailand kagak ngerti. Mereka bicara dengan bahasanya mereka, mungkin kita nggak ngerti. Saat mereka bicara dengan bahasa Inggris, ya kita bisa nangkep nih, oh lagi bicarakan ini tuh. Paham ya? Ya, nah, meningkatnya kemampuan pemakai gitu ya. Yang tadinya orang nggak ngerti komputer. Yang tadinya orang nggak ngerti gadget ya. Menggunakan smartphone semakin banyak, sudah ya. Anak-anak kecil udah pada jago-jago. Ya, 10-20 tahun yang lalu masih hitungan jari orang menggunakan smartphone gitu ya. Munculnya handphone pertama, waduh handphone itu benda yang mewah sekali gitu kan. Mahal gitu kan. Kartu perdana juga mas, sekarang mah murah. Ya, itu 5.000 perak bisa punya nomor handphone. Paham ya? Nah, yang terakhir adalah ya kesulitan dari penegak hukum apa? Ya, mengejar kemajuan teknologi. Cybercrime ini bergeraknya sangat cepat, ya. Kita punya kementerian yang ngurusin ini kan. Banyak yang bisa dicegah situs-situs, tapi bolongnya banyak. Coba Anda ngakses film apa namanya? Film gratisan kan. Ya, yang semula bernama A dan sebagainya diblok. Ya namanya jadi A1, A2, A3 sampai A100 bisa diakses. Paham ya, Saudara ya? Gitu. Jadi memang ini nggak pernah selesai urusan komputer crime itu kan. Hanya kan kita bicaranya bahwa kalau konsep kita baik dari awal, kita mendesainnya dengan baik, yang mudah-mudahan yang namanya threat itu nggak begitu berdampak besar gitu ya. Kita bisa tindakannya preventifnya begitu begitu baik gitu ya. Jadi saat saat kita harus memang kena ada yang menyusup ya, pemulihannya cepat. Ya, pemulihannya cepat. Nah, kemudian strategi apa sih? Ya, strategi dan langkah pengamanannya. Ya, ini macam-macam ya. Yang pertama, ya keamanan fisik ya. Kalau kita bikin aplikasi, bikin satu sistem di satu perusahaan itu dibatasi hak aksesnya. Makanya ada istilah yang kental administrator. Administrator teh naon ya? Apa sih administrator? Administrator adalah orang yang bertanggung jawab terhadap hak akses, keamanan akses di satu server. Itu dia bertanggung jawab. Ya, secara etika ya dia tahu semua password pemakainya dan dia bisa mereset gitu. Dan dia bisa melihat aktivitas apa saja yang dilakukan. Itu etikanya di sana. Makanya administrator itu harus orang-orang yang betul-betul punya kewenangan. Ya, nggak sembarang orang ya. Oke. Kalau sembarang orang bisa ngakses, ya bagian gudang bisa lihat akunting, akunting bisa lihat produk, aduh kacau banget. Itu semua punya akses, aksesnya privasi ya berdasarkan login dan passwordnya tadi. Ya, username dan password. Loginnya apa, password. Ya. Kemudian ada computer key, jadi ada kunci komputer. Ya, katakanlah gini, jadi ada banyak case ya, banyak kasus PC modern menyertakan atribut penguncian. Ya, jadi ada kunci ya. Nanti kalau Anda mungkin kurang jelas di bagian ini kan nggak mungkin saya detailkan secara rinci ya. Tapi ada kunci komputer, ada kuncinya tuh ya. Jadi saat itu dikunci nggak bisa dijalanin gitu, digembok istilahnya si komputer. Ya. Kemudian keamanan BIOS ya, kalau orang pengen ngeribut ya, itu kita kasih password, kasih kode. Jadi kodenya hanya kita yang tahu. Kalau enggak ya apa namanya dia bisa melewati security dan bisa langsung menuju ke database. Kemudian yang keempat adalah mendeteksi gangguan keamanan fisik. Ya. Jadi apa namanya kadang-kadang poin-poin ini kita nggak perhatikan gitu ya. Jadi hal pertama yang harus diperhatikan adalah pada saat komputer akan di-reboot. Ya. Karena nge-reboot komputer itu ya apa namanya harap-harap cemas gitu ya.
Bayangkan komputer kita nggak bisa di-reboot ulang, waduh ya datanya gimana caranya gitu kan, gitu ya. Oke, jadi yang pertama, apa yang harus kita apa namanya, perhatikan ya di dalam melindungi ya langkah keamanannya. Pertama, perlindungan terhadap aset, ya jelas ya. Jadi aset itu kan hal penting ya. Jadi harus langkah awalnya adalah mengimplementasikan keamanan itu ya melindungi aset ya. Yang kedua adalah analisis risiko. Jadi risiko yang mungkin terjadi ya. Risiko-risiko apa aja yang mungkin terjadi kan. Jadi ada event potensial yang bisa mengakibatkan sistem dirugikan itu apa saja. Ini juga harus menjadi perhatian, saudara ya. Nggak sembarang orang membiarkan menggunakan komputer kita, sebenarnya komputer kantor, jangan sekalipun orang lain make ya. Sekalipun tuh saudara sendiri, ya bahaya. Karena apa? Tanggung jawabnya ada di Anda sebagai pemegang usernya. Ya proteksi ya, ya proteksi dengan firewall ya. Orang yang apa namanya bisa bikin server pasti ngerti lah ya firewall itu apa dan sebagainya ya. Konfigurasinya dibuat, ya itu ada pengamanannya sudah ya, ada pengamanan. Makanya software yang gratisan dengan software yang berbayar beda. Kalau yang berbayar proteksinya bagus tentunya. Ya, tapi kalau yang gratisan, ya namanya juga gratisan ya, lebih mudah dibobol gitu kan. Kemudian adalah tools yang dipakai, ya gitu ya. Tool yang digunakan di komputer ini juga peran penting. Ya, harus benar-benar aman toolsnya. Jangan pakai tools sembarangan, gitu ya. Di beberapa perusahaan bahkan apa? Bahkan ada aturan nggak boleh menginstall apapun ya di luar kewenangan atau list yang sudah ditentukan oleh tim IT-nya. Ada tuh saudara ya, begitu ketahuan itu bisa disita komputernya, bersihin lagi. Ya, kalau memang komputer itu dipakai di kantor gitu ya untuk kepentingan organisasi. Tapi kalau komputer pribadi ya itu enggak masalah ya. Ya kalau komputer kantor itu biasanya nggak bisa sembarangan tuh. Ya sembarangan itu tanggung jawab datanya ya berhubungan dengan organisasi tersebut. Ya kemudian prioritas ya betul ya, ya. Kalau keamanan itu menjadi sebuah prioritas, ya maka organisasi harus apa? Bayar harga, ya. Bayar harga harus punya orang yang emang jago ya sebagai administrator untuk memastikan sistem informasinya, ya. Bagaimana dia membangun konsepnya dengan baik. Nggak sembarangan orang. Saya bisa kok gini gini gini. Oh, padahal asal jadi gitu kan. Tadi nggak memikirkan dampak-dampak tadi ya, sudah ya. Banyak celah yang terbuka yang ditinggalkan. Nah, ini kan bahaya sekali, sangat-sangat membahayakan. Paham ya? Nah, ini adalah langkah keamanannya gitu ya. Baik, ya kelihatannya sudah selesai sampai di bagian terakhir. Nah, apa yang saya jelaskan tadi mudah-mudahan memberikan gambaran gitu ya bahwa keamanan sistem informasi ini menjadi hal yang penting. Kita tidak harus memikirkan bahwa keamanan sistem informasi itu menjadi satu prioritas. Mungkin kita ada di posisi hanya sebagai pengguna, betul, ya, hanya sebagai pengguna. Tapi poin-poin tadi kan ada juga ya, di mana kita nggak sembarangan install, nggak sembarangan memberikan akses ke orang lain, ngasih kode dan sebagainya, meninggalkan komputer menyala ya tanpa terproteksi dan sebagainya dan sebagainya. Ini sangat membahayakan. Baik ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua yang kaitannya kita sedang mempelajari mata kuliah konsep sistem informasi ya. Apa yang saya sampaikan saya pikir cukup ya di hari ini dan kita akan melanjutkan nanti di materi-materi yang selanjutnya ya. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.